Horas, 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 horas madihamu sudia kadongan nama nutup videoon na las rohana marsiajar aksara Batak. Halak Batak ikut jago aksara Batak. Jadi sonare kita marsiajar anak ni surat Batak. Disongau surat ton anak ni surat Batak. Na perjolo guara adong haborotan marsaringar u manang berbunyi u. Ada namanya haborotan berbunyi u. Lambangnya nanti di sini ada induk surat Batak baru ditambah dengan lambang seperti ini. Baru yang kedua hatadingan berbunyi e. Di sini ada nanti inan di surat Batak, di sebelah kirinya ada lambang strip. Baru yang ketiga namanya haluaan i. Dia ini inan surat Batak ada huruf O kecil nanti di sampingnya. Baru yang keempat ada sikora atau sihora, beda daerah, beda penyebutannya. Dia berbunyi O dan lambangnya seperti ini. Yang kelima ada hamin saran atau hamid saran, atau ada yang bilang paminggil berbunyi eng. Di sini strip di sebelah kanan berbalik dengan E, stripnya di sebelah kiri. Yang kemudian adalah ada yang nomor 6 pangolat. Ini pangolat ini itu menghilangkan nanti vokalnya, contohnya huruf ta jadi huruf t aja gitu. Yang ketujuh adalah pengunjungi. Pengunjungi adalah titik, seperti titik dalam bahasa Indonesia. Dulu sebelum ada perubahan di tahun 1988 hanya ada yang 7 ini anak nih surat Batak, tapi setelah perubahan di tahun 1988 ditambahilah kembali ada anak nih surat Batak yang berbunyi O, namanya hatulungan ya. Hatulungan berbunyi O. Lambangnya seperti ini. Yang kemudian si korjan berbunyi H di belakang daripada inani surat Batak, lambangnya adalah seperti ini, seperti garis 2 di belakang induk surat Batak. Kita praktekkan masuk ke ra ya. Biar lebih ke nanti kita masukkan 2 induk surat Batak, yaitu ra dan satu lagi ya, da. Ra dan da. Oke. Yang pertama ra, kalau dimasukkan ke haborotan ini adalah ra. Kalau dimasukkan huruf biar jadi ru adalah seperti ini. Ini adalah ru. Dan setelah pembaruan di tahun 1988, ru ini juga setelah berubah yang lebih sederhana lagi. Dia seperti ini, dan seperti ini, tinggal balikkan aja dia. Ini adalah ru. Ru. Oke. Ini adalah ru. Kalau du, ini adalah da. Ini adalah da. Kalau jadi du, dia seperti ini, gitu ya. Ini adalah setelah pembaruan dia bisa jadi seperti ini. Dia udah seperti ini, langsung kayak gini. Bisa juga, tapi lebih sering dipakai yang ini aja. Ini adalah du. Baru masuk ke e. Jadi ini kita masuk ke re. Ini adalah ra. Kalau berbunyi re, tinggal garis di sini. Ini kita batasi dulu ya. Ini adalah re. Kalau d, ini adalah da. Kalau masuk d, jadi garis di sini. D. Ini adalah d. Baru di, ri. Masuk di. Ini adalah ra, tambah huruf o kecil jadi ri. Ini adalah da, tambah huruf o kecil jadi di. Oke. Masuk ke o.
Ini adalah ra tambah huruf X, jadi ro, huruf X kecil ya, seperti huruf X kecil. Ini jangan diterbalik ya, karena ini bulat, jangan jadi ro. Nah, ini ri, gitu. Yang ro adalah yang ini, ro. Ini adalah da, maka do adalah seperti ini, do. Baru hamisaran, paminggil, berbunyi Ini ra. Berarti nanti kalau ditambahi ini lambang ini di sebelah kanan, ini jadi rang. Ini adalah rang, gitu ya. Baru kemudian ini adalah da, maka ini menjadi dang, gitu ya, dang. Baru yang kemudian pakai pangolat. Kalau ini adalah ra, kalau ditambahi seperti ini dia menjadi huruf R. Ini adalah da, kalau ditambahi seperti ini jadi huruf D. Oke. Masuk ke yang nomor 8, hatulungan. Dia ini adalah ra. Kalau ditambahi dia X dan garis ini menjadi ro. Kayak gitu juga di da. Ini adalah da ditambah X sama garis di bawahnya menjadi do. Oke. Kemudian masuk ke huruf H. Ini adalah ra, kalau ditambahi di sampingnya seperti ini garis 2 menjadi rah. Ini adalah huruf da, ditambah di sampingnya garis 2 seperti ini menjadi dah. Jadi inilah anak nih surat Batak dan penggunaannya. Jadi selamat belajar kawan-kawannya. Terima kasih.